Kenapa sih saham Gia ancur-ancuran begitu ya harganya ya? Oke, dalam kesempatan kali ini gue pengen membahas singkat soal saham Gia, Garuda Indonesia. Karena ada salah satu subscriber gue, Handi Smur, Handi Smurf ya, Handi Smurf 7785, dia tanya, "Bang, saham Gia kenapa turun terus ya Bang? Bisa dibahas dong Bang?" Gue cuma jawab, fundamental jeblok, teknikal ancur, udah nggak ketolong sana sini. Oke, langsung aja ya, gue bahas ya. Kalau technical kita bahasnya belakangan aja ya. Nah, ini kita bahas mengenai dari sisi fundamental dulu. Jadi saham Garuda Indonesia ini dia IPO sejak Februari ya 2011. Lu bayangin 14 tahun investor berharap menaruh uangnya kepada perusahaan salah satu perusahaan BUMN khususnya penerbangan ya Garuda. Siapa yang nggak kenal Garuda Indonesia ya? Elite, classy, ya semua memiliki prospek yang sangat bagus sekali gitu ya. Tapi ternyata kok bisa separah ini ya kondisinya ya. Ini yang terbarunya lihat ya. Ini tahun 2024. Net income-nya aja minus, minus sampai 1,3 T di kuartal satu ya, di kuartal satunya. Kuartal 2 juga masih minus, kuartal 3 minus. Kuartal 4-nya belum ada, belum dirilis, tapi juga ya udah ketahuan lah, analyze-nya juga minus ya. Analyze-nya aja di sini sudah kelihatan minus. Kalau net income minus ya nggak usah dilihat EPS lagi lah ya. Sudah pasti ini juga minus, minus, minus. Terus kalau mau kita lihat analisis ya PE band-nya udah pasti ngenasin lah ya. PBV band juga di sini juga udah minus. Susah ya diharapinnya ya. Terus kalau kita ngelihat financial, di sini ada uh, kita lihat balance sheet ya. Kalau income statement kan tadi sama ya, udah ada summary-nya. Kita lihat balance sheet. Di sini ada aset, ada liabilitas dan ekuitas. Jadi aset itu kan sama dengan liabilitas dan ekuitas. Kalau kita lihat asetnya di sini, asetnya si Garuda Indonesia, ini total asetnya ada 98,5 triliun. Yang mana 98,5 triliun itu ternyata berasal dari hutang. Nah, di sini ya, total liabilitas 116,8 triliun. Sedangkan ekuitasnya itu minus. Jadi bisa dibayangkan, semua aset Garuda Indonesia yang ada saat ini itu terdiri dari hutang. Nah, di sini ya, total liabilitasnya hutangnya itu 119,8 triliun. Makanya kenapa ketika di Juni 2021, jadi bulan Juni tahun 2021 silam, saham Garuda Indonesia itu disuspend ketika itu closing harganya terakhir di 222. 222. Disuspend karena tidak membayar sukuk obligasinya. Jadi mereka kan menerbitkan surat hutang ya. Ternyata kuponnya aja tidak bisa dibayarkan gitu. Udah nggak ada duit lagi, ada minus ya mungkin ya. Buat operasional itu jauh lebih besar. Makanya net income-nya minus. Karena operasional itu benar-benar besar, biaya operasionalnya nggak ketutup sama revenue-nya, nggak ketutup sama omsetnya. Jadi minus 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 terus. Mau nggak mau dia harus terbitin obligasi lagi, terbitin obligasi sehingga hutangnya banyak. Dan ketika disuspend dari Juni 2021, dibuka lagi itu di Januari 2023. Jadi kurang lebih ada 2 tahun ya, hampir 2 tahun kena suspendnya. Begitu disuspend, apa yang terjadi? Turun terus sampai hari ini. Nah, ini juga merupakan suatu pelajaran yang bisa kita petik ya, bahwa ketika dia dibuka, dilepas di sini ya, ketika sudah lepas dari suspend, ini terjadi ARB berjilid-jilid. Gap down, gap down, gap down, gap down. Boleh gue katakan di sini ada gap down yang gue ambil areanya ya. Gue kotakin seperti ini, area gap down-nya. Oke, area gap down-nya seperti ini. Kalau misalnya gue tarik ke sana, area gap down-nya. Lihat, nggak pernah kesentuh lagi ya sampai hari ini ya. Sampai hari ini, area gap down-nya tidak pernah tersentuh. Bahkan sekarang penutupan di harga 31. Sekarang lu terus berharap bahwa setiap gap itu mau ditutup. Susah kan?
Nah, ini dia ya maksudnya gue ya. Jadi yang kayak begini-gini nggak ada harapan. Mendingan di skip aja, cari aja saham lain, beres. Kenapa tapi memang ini adalah sebuah resiko dari investasi? Ya mau nggak mau ya, makanya kenapa gue bilang harus kritis ya, baik itu trading maupun investasi kita tetap harus kritis. Jangan cuma mengandalkan technical juga, tetapi kita hybrid juga. Kita lihat fundamentalnya. Nggak ada salah kita menggunakan technical dengan fundamental. Oke? Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you guys.